Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya WAJ Saputra. Kali ini saya akan mempraktekkan perintah-perintah Linux. Saya akan menggunakan virtual saja. Kita akan menggunakan VirtualBox. Saya sudah bikin baru, cuma ini belum saya. Oke, sudah masuk kayaknya nih. Oke. Saya akan menggunakan Live OS saja habis ini biar lebih cepat, tidak melakukan instalasi. Oke, saya akan mulai. Induknya sudah mulai melalui virtual, kita tunggu saja sebentar. Saya skip aja ya, ini langsung ke OS Linuxnya. Oke, Linuxnya sudah berjalan di dalam VirtualBox. Selanjutnya saya akan memperhatikan, kita buka terminalnya dulu. Oke, di sini saya akan mempraktekkan beberapa perintah Linux yang akan saya lakukan. Pertama, kita melakukan perintah sudo. Sudo itu seperti runa administrator, perintah untuk melakukan administrator. Sedangkan kita menggunakan Live OS dari sebuah Linux, makanya kita akan langsung sudo su atau sudo super user, menjalankan dengan user administrator atau super user. Oke, kita sudah masuk ke super user. Lalu kita akan coba mempraktekkan mengecek IP dari Linux ini menggunakan if config. Oke, sudah terlihat IP-nya adalah 10.0.2.15 Ethernet, bahwa ini terhubung dengan Ethernet. Kenapa ada hubungan Ethernet? Karena ini nge-bridge atau menjembatani antara OS ini dengan OS di luar, Windows dengan Linux yang melalui virtual. Maaf, smartphone-nya baru muncul ini. Sebentar. Oke. Kita lanjut saja meskipun gambarnya terpotong ini. Kita tunggu saja. Nah, oke, sudah hilang. Selanjutnya saya akan melakukan perintah untuk menginstal aplikasi. Saya contohkan, kita akan menginstal pin 9 menggunakan perintah apt mincat install pin 9. Nah, ini kita sudah melakukan instalasi. Waduh, ini kayaknya tidak bisa untuk penginstalan karena ISO-nya atau belum di-upgrade. Kita upgrade dulu dengan cara apt mincat install update dulu. Kita update dulu, update. Kenapa ini tidak bisa? Ini kayaknya OS-nya agak error ini, tapi perintahnya pasti akan berjalan menggunakan apt mincat install update atau upgrade.
Nah, ini kayaknya kurang normal ini ISO nya karena kita menggunakan left. Oke, kita selanjutnya akan melakukan sama seperti di Windows, mencari tahu IP dari sebuah website pakai ls lookup. Kita lagi cari detik.com. Nah, ini IP dari sebuah detik.com seperti di perintah 10 perintah kalau nggak salah itu kemarin. Nah, pakai ns lookup juga. Lalu kita akan menggunakan perintah cd untuk mengganti ke sebuah direktori. Kita akan masuk ke cd home-nya atau partisi home-nya di Linux. cd/home. Sebentar, kurang slashnya di sini. Nah, kita sudah masuk di directory home-nya. Lalu kita akan menggunakan perintah ls untuk menampilkan isi folder tersebut. Nah, isinya ada folder min. Kita pindah lagi saja min, langsung saja ls. Nah, kita masuk di musik saja, cd musik. Ini harus besar, harus sama dengan nama foldernya. Oke, kita sudah masuk ke dalam folder musik. Oke, mantap. Ini kosong. Kita akan membuat file dengan cara perintah nano, lalu nama filenya contohnya saya.html. Nah, kita buat contoh. Ini contoh. Kita simpan, Ctrl X, lalu tekan Y, enter. Kita ls lagi. Nah, di sini sudah ada file HTML, saya.html. Lalu kita akan buat sebuah direktori mkdir, sama perintahnya uji ini dir gitu. Kita coba. Nah, warna biru ini dir itu adalah sebuah direktori. Lalu kita kopikan saya.html ke dalam ini dir, copy cp, lalu nama filenya saya.html. Lalu kita pindah spasi nama foldernya, lalu kita slash lagi. Ini adalah sebuah namanya saya.html. Kita tunggu. Oke, kita akan langsung pindah ke direktori tersebut. Apakah kita sudah tercopy? cd ini dir. Oke, kita ls lagi. Nah, sudah terkopikan saya.html. Kita cek apakah isinya sama dengan saya isikan tadi. Nano saya.html. Nah, sudah terlihat bahwa sudah tercopy. Lalu kita coba untuk menghapus nama saya.html menggunakan rm, lalu nama filenya saya.html. Nah, ini sudah terhapus sepertinya. Oh, sudah terhapus di dalam folder ini dir menggunakan perintah ls. Lalu kita pindah ke direktori sebelumnya. Pakai cd. Oh, ini
langsung masuk ke rootnya, langsung kita pindah ke cd slash home slash min ls, kita masuk lagi cd musik ls. Nah, kita sudah masuk ke file musik lagi. Lalu kita akan masuk langsung kita pindahkan nama saya HTML ke inidir, ke direktori inidir. Maaf agak belibet. Pakai perintah move atau mv, lalu nama direktorinya saya .html. Oh maaf, kurang tujuannya inidir. Sebentar, kayaknya ini salah deh. Coba kita ls. Oh, ada lagi. Coba, oh ya, ada lagi inidir. Ini bukannya direktori kayaknya. Inidir. Maaf, cd titik cd slash home slash min slash musik cd indir. Oh, saya melakukan kesalahan. Saya bikin lagi aja, nano ini titik ini txt saja. Saya katakan terserah saya, simpan saja. Oke, lalu kita pindahkan mv ini titik txt, pindah ke folder inidir, lalu nama filenya ini .txt, enter. Kita coba buka cd ini dir ls. Nah, sudah terpindahkan. Di dalam musik juga akan hilang ini sepertinya. Saya coba pindah ke file musiknya. Saya coba dulu pengecekan apakah sama filenya. Nano ini .txt. Nah, sama hasilnya. Isinya sama dengan yang seperti tadi. Lalu kita akan mengecek di folder musik tadi, cd slash home min musik. Kita cek lagi. Nah, sudah hilang ini txt nya tadi. Lalu kita akan menghapus semua tampilan layar menggunakan perintah clear. Oke, mantap. Oke, kita akan mengecek di mana kita perintah ini berada dengan cara pwd. Nah, kita di dalam direktori home, masuk lagi ke main, masuk lagi ke musik. Ini untuk pengecekannya. Lalu kita akan mengecek tanggalnya. Nah, di sini terdapat tanggal tersebut, lalu dan waktunya sama juga, perintah time juga sama, fungsinya juga sama. Tapi ini fungsi time di sini ini untuk pengecekan berapa lama kita menggunakan atau user ini menggunakan OS ini. Lalu kita akan melakukan perintah berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan menghapus file inidir tadi yang terjadi kesalahan menggunakan rm namanya indir.
Kita coba cek lagi. Oke, sudah terhapus. RM berfungsi untuk menghapus sebuah file. Lalu jika kita menggunakan menghapus file di folder, kita menghapus folder menggunakan rm dir. Ini dir. Nah, kenapa ini tidak bisa? Karena kita di dalamnya terdapat sebuah filenya. Kita coba add dulu. Oke, di sini kelihatan remove directory in and source dan lain-lain sebagainya. Kita coba menghapus min p, contoh rm dir ini dir min p. Kayaknya dia bisa. Kita coba manual saja, menghapus dulu file yang di dalam tadi. Ini dir rm ini .txt perintah, lalu kembali ke folder tadi, cd min. Nah, oke. Lalu kita ls, kita hapus direktorinya rm dir ini dir. Kita ls lagi. Nah, sudah kosong di dalam folder musiknya. Di Linux juga kita dapat mengecek koneksi menggunakan ping juga sama 8 titik, sebentar, 8 ping 8.8.8.8. Nah, kita sudah terhubung dengan internet juga. OS Linuxnya kita matikan menggunakan Ctrl C. Apapun perintahnya jika berjalan, kita bisa mematikan menggunakan Ctrl C atau Ctrl C plus C. Lalu kita akan keluar dari akun ini atau akun super user menggunakan perintah exit. Nah, kita sudah exit dari akun super user, terlihat dari warna merah menjadi hijau. Kita masuk lagi sudo. Contoh, kita akan sudo berfungsi untuk admin. Maka kita jika membuat file tanpa sudo akan tidak terjadi membuat file tersebut, karena kita tidak bisa menyimpannya, karena kita bukan administrator untuk mengubah sebuah file atau menambahkan sebuah file baru di Linux. Makanya biasanya Linux jarang terkena virus dan tidak gampang untuk terganti atau diganti orang lain selain orang yang memiliki akun super user di dalam aplikasi sistem operasi Linux ini. Oke, kita coba menambahkan sebuah user di sini. User add Bayu gitu. Nah, tidak bisa kan? Karena kita tidak sebagai admin. Jadi kita pakai sudo enter. Nah, otomatis kita sudah memakai atau membuat sebuah user baru dengan nama Bayu. Kita coba exit lagi. Keluar dari terminal. Kayaknya ini sebentar. Oke, coba kita login. Kayaknya tidak bisa deh. Kita coba user YSR. Sudo dulu deh. Oke, tadi saya coba untuk mengecek usernya, ternyata saya lupa gimana ngecek usernya. Kita langsung masuk super usernya lagi. Coba lagi. Tidak bisa ini. Oke, selanjutnya ada perintah lagi, yaitu perintah widget. Widget ini kita bisa mendownload sebuah aplikasi atau mendownload sebuah aplikasi sebenarnya. Cuma kita harus mendapatkan sebuah usernya.
Kita contohkan saja di sini menggunakan file downloadan yang lain lah. Kita download Linux, contohnya Linux Mint. Nah, kita download di sini. Saya coba saja di sini. Download. Di sini kan memiliki linknya. Kita copy aja linknya. Copy link location. Kita masuk ke terminalnya, widget, diklik kanan, paste. Nah, kita enter, lalu kita enter. Terus, nah, ini kayaknya tidak bisa terkoneksi karena masalah tidak bisa. Oke, kita coba download yang lain. Coba download apa enaknya ini? Aplikasi VirtualBox. Coba VirtualBox. Nah, kita download VirtualBox saja melalui widget atau CLI nya. Download Linux host X, contoh. Sebentar, Windows, pakai Windows saja nggak apa-apa. Kita klik kanan aja, copy link location. Kita coba lagi, coba lagi melalui widget. Ini kontrol sudah. Widget, klik kanan, paste. Coba kita enter. Nah, ini sudah download sebuah aplikasi. Kita mendownload sebuah aplikasi menggunakan widget. Tertera di sini ada berapa persen yang sudah terdownload dan kecepatan internetnya, dan estimasi sudah terdownload apa belumnya di sebelah sini. Oke, kita skip saja downloadnya, bahwa kita sudah terbukti sudah melakukan download menggunakan widget. Oke, lanjut saja. Kita akan mengecek bahwa apakah saja aplikasi yang berjalan. Oh, kita harus install dulu aplikasinya untuk mengecekkan CPU. apt install CPU. Kita install dulu sebuah aplikasinya, lagi mendownload melalui online. Ditunggu saja. Langsung skip, selesai penginstalan. Di sini saya tadi sudah coba perintah CPU, ternyata ini perintahnya tidak jalan dengan baik. Saya kurang paham juga karena saya jarang memakai perintah ini. Biasanya saya menggunakan ya tadi perintah copy, move, dan yang lain-lain sebagainya yang tadi saya lakukan. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan perintah vim. Vim ini berguna untuk sama seperti tadi nano, sama juga nano. Vim ini .txt. Kayaknya vim ini belum terinstall. Ini kita harus install dulu vimnya. apt install vim. Kita tunggu. Kenapa ini? Oke, kita tambahkan lagi, coba min gnome. Kayaknya tidak bisa. Kenapa? Karena ini belum terinstall di dalam harddisk virtualnya, makanya tidak bisa melakukan vim atau melakukan instalasi. Oke, selanjutnya akan menampilkan kita menggunakan sebuah user apa.
dengan cara nah kita menggunakan user min. Kenapa min? Ya karena kita tidak menginstal, makanya usernya namanya min. Jika kita install, kita nanti akan muncul user kita yang buat pada saat kita penginstalan Linuxnya. Oke, lanjut kita akan coba pengecekan prosesnya atau text manajernya di Linux. Nah, di sini terdapat perintah atau command prompt yang sudah berjalan. ps subes, kita coba kill sebuah perintah yang sudah berjalan. Contohnya kill sudo 37 sebentar 35. Session terminated, berarti ini sudah tereliminasi. Kita hapus kembali, clear. Oke, kita ps. Nah, masih jalan. Kenapa masih jalan sudonya? Karena kita menggunakan sudo saat ini, tapi tadi perintah kill sudah berjalan, begitu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perintah df ini berfungsi untuk mengecek kapasitas sebuah harddisk yang kita gunakan. Nah, ini contohnya def sr, sessionnya berapa, terus ini mountnya kemana, begitu, dan seterusnya. Lalu kita akan mencoba SSH, tapi SSH ini tidak berfungsi sih sebenarnya untuk saat ini. Kenapa? Saya tidak memiliki server lain untuk di remote. Nah, SSH ini perintah untuk mengeremote Linux lain atau OS lain atau apapun itu. Kita meremote terminalnya kepada OS lain gitu, meremote. Contohnya kayak TeamViewer, Anidesk dan yang lain-lain. Tapi kalau SSH ini pure menggunakan CLI. Kalau TeamViewer, Anidesk menggunakan GUI-nya gitu. Biasanya seperti itu. Oke, kita akan coba menggunakan perintah fdix. Sebentar, kenapa kok banyak ini fdix? Oke. Ini harus diberikan apa namanya, atribut lagi, main i tidak bisa, main l. Nah, main l ini berfungsi untuk list partisi disk di dalam virtual ini. 1,5 GB untuk ISO nya, 10 GB untuk disknya yang sudah terpasang di dalam OS atau virtual ini. Oh ya, selain nano film ada lagi namanya gpedit. Ini kayaknya sudah maaf, ini mungkin belum terinstall juga kayaknya. Oke, ini mungkin saya salah ketik, coba gedit. Sama juga, berarti ini mungkin belum terinstall aplikasinya. Tapi aplikasi ini berfungsi untuk mengedit sebuah teks atau file seperti tadi, seperti nano dan film. Bisa juga ada lagi namanya Pico. Ini di txt contoh saja ini. Nah, sama Pico sama nano sama, nanti munculnya juga nano juga, sama persis. Oke, kita lanjut. Kita akan coba perintah top. Apakah ini? Nah, perintah top ini berfungsi untuk menampilkan text manager, sama seperti CPU tadi. Apa tadi? Saya lupa. Ya,
top ini untuk berfungsi untuk menampilkan tampilan CPU yang sedang berjalan pada saat ini. Firefox sudah berjalan, coba kita kill Firefox, apakah keluar? Kita cek mana tadi Firefox kemana tadi kamu? Nah, ID-nya 3772. Kita coba kill saja sebentar. Tadi pakai apa ya, saya lupa tadi yang kill tadi. Oh, pakai PS. Sama proses yang berjalan di depan sama tadi. Ini untuk top ini berfungsi untuk text manager sama kayak PS, cuma PS ini yang berjalan saat itu, kalau top ini proses yang di background dan yang hal-hal lain. Kita coba matikan ini Firefox nya, kita kill dari sini, kill PID nya atau kode ID nya, kodenya 3772, enter, otomatis Firefox nya akan keluar. Itu sudah terbukti emang beritanya seperti itu. Oke, kita lanjut, kita akan mencoba mengecek apa ini. Nah, uname ini artinya kernel yang kita pakai, yaitu kernelnya namanya Linux, karena Linux Mint berbasis dari Linux begitu. Oke, kita sudahi saja. Kali ini kita akan matikan saja menggunakan perintah shutdown. Untuk merestart juga sama, bukan sama sih, pakai perintah reboot. Nah, ini untuk mematikan, jangan kita matikan, kita shutdown saja. Nah, kita pakai shutdown now, berarti matikan sekarang. Setelah selesai ini, terima kasih telah melihat video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.